Pemirsa, sumur bor minyak ilegal di Kecamatan Perelak, Aceh Timur Aceh kembali terbakar. Ketinggian api mencapai 15 meter membuat warga panik menyelamatkan diri. Besarnya kobaran api membakar sumur bor minyak ilegal di Desa Matai, Kecamatan Rantu Perelak, Aceh Timur Minggu malam. Ketinggian api mencapai 15 meter ini sempat membuat warga panik dan menyelamatkan diri dari tempat kejadian. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan pemerintah setempat untuk memadamkan kobaran api. Namun petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan menjinakkan api lantaran api dari minyak bercampur gas dari sumur. Lebih kurang gitu. Demikian. Pak, ada memakan korban jiwa dalam peristiwa ini, Pak? Mungkin kami tidak ada laporan dari untuk kami gitu. Pak, jam berapa berhasil dipadamkan, Pak? Sekitar jam setengah 3 itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui kerugian yang terjadi akibat kebakaran. Namun sebagian korban luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Perelak untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Aceh Timur Aceh, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Tim Densus 88 anti teror menembak mati tersangka teroris Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyebut Sunardi yang menjadi bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah melawan saat ditangkap. Dr. Sunardi tewas ditembak tim Densus 88 anti teror Polri pada Rabu malam. Polri beralasan Dr. Sunardi mencoba menabrakkan kendaraannya saat akan ditangkap tim Densus dan mengakibatkan 2 anggotanya terluka. Polri menyebut Dr. Sunardi sebagai penanggung jawab Hilal Amar Society yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Amir Hikmat. Kemudian juga jabatannya adalah Deputi Dakwah dan Informasi, dan juga yang bersangkutan sebagai nasihat Amir DI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Hilal Ahmar Society bertugas merekrut hingga mendanai teroris Jamaah Islamiyah untuk pergi ke Suriah. Keputusan Lembaga Kemanusiaan itu menjadi organisasi terlarang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penembakan tersangka teroris Dr. Sunardi menimbulkan kontroversi. Apakah penembakan sudah sesuai prosedur? Untuk mengetahuinya kami sudah terhubung dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ahmad Ramadan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, bagaimana awal mula polisi mengetahui informasi bahwa Dr. Sunardi ini merupakan anggota jaringan terorisme? Tentunya ini berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan para tersangka tidak pidana teroris yang telah diamankan terdahulu. Jadi tentu bukti-bukti yang didapat sudah cukup ya, bahkan lebih dari cukup untuk menetapkan saudara SU sebagai tersangka. Jadi saya tegaskan bahwa saudara SU sebelum dilakukan penangkapan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pemeriksaan itu termasuk ya kita tidak katakan itu, kita katakan sebagai saksi mahkota ya, bahwa hal-hal yang terkait dengan keterlibatan saudara SU sehingga ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan sebagai anggota organisasi teroris JUI, juga dia juga sebagai penanggung jawab Hasi Hilal
Amar Society yang juga terafiliasi dengan organisasi teroris JU. Jadi HASI ini berperan memberangkatkan, mendanai, memfasilitasi jihadis JI ke Suriah. Dan tentu ini kita punya data perlintasan dokter SU itu dalam rangka kegiatan tindakan yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Ya. Ya, Pak Ramadan, bagaimana sebetulnya kronologi penangkapan ini? Mengapa Sunardi yang merupakan seorang difabel harus ditembak hingga meninggal dunia? Baik ya. Jadi begini, ketika anggota Densus ingin melakukan penangkapan, tentu anggota Densus telah memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan adalah anggota Densus dan sudah menyampaikan maksud dan tujuan. Ya. Nah, setelah itu, ketika mengetahui itu anggota Densus, yang bersangkutan berniat untuk melarikan diri. Ya. Jadi mobil yang dikemudikan dimundurkan lalu ditabrakkan ke mobil petugas. Ya. Jadi saya tegaskan, perlawanan ini bukan perlawanan fisik yang bersangkutan, tapi perlawanan dengan menggunakan kendaraan. Ya. Jadi bukan fisik yang bersangkutan, tapi kendaraan, ya, menabrakkan kendaraan, kemudian mengemudikan dengan kencang, sehingga beberapa mobil juga sepeda motor tertabrak, bahkan rumah masyarakat. Jadi saya tegaskan, perlawanan secara agresif itu bukan perlawanan fisik yang bersangkutan, tapi kendaraan yang dikemudikan. Ya. Demikian, Mbak. Baik, tapi Pak, apakah betul keluarga ini mengaku belum mendapat surat penangkapan ataupun penetapan tersangka Dr. Sunardi? Surat perintah penangkapan tersebut ya disampaikan. Jadi komunikasi itu tidak tersambung ketika anggota Densus telah memperkenalkan dan menyampaikan maksud dan tujuan, namun saudara SU langsung merespon dengan melarikan diri. Jadi menghindar dari petugas, kemudian mengemudikan kendaraannya dengan kencang gitu. Baik. Itu, Mbak. Baik. Pak Ramadan, saat proses penangkapan, apakah Sunardi seorang diri di dalam mobil tersebut atau ada rekan lainnya? Yang bersangkutan seorang diri, ya. Jadi yang bersangkutan seorang diri, tindakan yang dilakukan ya oleh anggota Densus dengan melumpuhkan tentunya melihat ancaman yang dilakukan. Jadi harus dipahami bahwa anggota Densus ini berhadapan dengan tersangka tindak pidana terorisme, yang mana karakter daripada pelaku tersangka terorisme itu siap untuk mengorbankan orang lain, juga mengorbankan diri sendiri ya. Dan tentu tindakan dengan menabrakkan kendaraan itu sudah membahayakan jiwa masyarakat dan petugas Polri. Nah, atas dasar itulah, pertimbangan itulah dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dan tindakan tegas terukur ini sudah sesuai dengan prosedur ya, baik yang diatur KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan juga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Baik. Bukti-bukti apa saja yang didapatkan Densus 88 dari lokasi penangkapan Dr. Sunardi ini, Pak? Jadi bukti-bukti itu, bukti-bukti yang menyatakan saudara SU itu sebagai tersangka tentu banyak buktinya, bukan bukti yang didapat di TKP. Jadi dilakukan penangkapan tentu ingin mengungkap tindak pidana yang dilakukan ya, gitu. Jadi kalau bukti-bukti untuk menetapkan tersangka tentu proses ini bukan secara tiba-tiba, Mbak. Jadi proses ini sudah berjalan melalui proses panjang penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Jadi
anggota Densus telah melakukan mapping, telah mendapatkan informasi, telah melakukan penyidikan, dan data serta fakta-fakta terkait dengan penetapan tersangka ini. Ya. Apa peran Dr. Sunardi dalam jaringan terorisme di Indonesia? Adakah mungkin kegiatan yang ke depan akan dilakukan oleh yang bersangkutan? Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat luas bahwa tindak pidana terorisme itu bukan tindakan fisik seperti melakukan melakukan bom bunuh diri atau melakukan serangan, tetapi juga termasuk kegiatan-kegiatan mendukung atau mensupport kegiatan tindak pidana terorisme. Seperti memberikan pendanaan, memfasilitasi, ikut menyembunyikan para pelaku terorisme, itu juga dinamakan, bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Sedangkan yang menetapkan sebagai tersangka saudara SU ini, di mana perannya adalah sebagai penanggung jawab HASI, ya, Hilal Ahmar Society Indonesia, di mana saudara SU menjabat sebagai ketuanya, dan program yang dibuat adalah menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini yang dibuat. Nah, HASI itu sendiri perannya adalah mendanai, memfasilitasi sampai memberangkatkan jihadis dalam rangka tindak pidana terorisme. Ya, jihadis DI diberangkatkan ke Suriah. Baik. Itu salah satu perannya. Baik, terima kasih Pak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya pemirsa, jenazah tersangka terorisme Sunardi yang berprofesi sebagai dokter telah dimakamkan keluarga. Sunardi membuka praktik di rumahnya dan dikenal warga sekitar sebagai sosok tertutup. Keluarga tidak yakin keterlibatan Sunardi yang berprofesi sebagai dokter dalam aksi terorisme. Sunardi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terorisme sebelum Densus 88 menembak mati dalam penangkapan karena melawan dan membahayakan petugas dan masyarakat. Sunardi yang membuka praktik di rumahnya di kawasan Kampung Bangun Harjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Menurut Ketua RT setempat, Sunardi bahkan belum menyerahkan kopi kartu keluarga serta kartu tanda penduduk dan tidak pernah berkumpul dengan warga. Namun menurut keluarga, sosok Sunardi aktif dalam kegiatan sosial dan pernah menjadi relawan. Ya, dia dokter yang ikut sering kegiatan sosial, bakti sosial, pengobatan gratis, tanggap bencana, dan selama ini warga yang kami ketahui juga dia dokter yang sifatnya adalah sosial. Dokter umum ya? Dokter umum, ya, praktek di sini. Praktek di rumahnya dan di rumah sakit mana? Setahu saya di beberapa klinik. Beberapa klinik? Iya, ada klinik. Secara fisik, Sunardi yang berusia 54 tahun mempunyai masalah kesehatan sehingga menggunakan alat bantu berjalan dan tidak memungkinkan melawan petugas. Namun menurut polisi, tersangka berusaha menabrakkan kendaraannya kepada petugas dan beberapa kendaraan milik masyarakat. Sementara keluarga telah dihubungi beberapa pihak yang berencana membantu dalam jalur hukum atas penembakan oleh Densus 88. Mobil oleng, lah apakah kemudian olengnya itu dalam keadaan tidak sadar atau kemudian itu sebuah perlawanan, lah kita tidak tahu. Dan jelas kita menyayangkan sikap penegakan hukum yang kemudian adanya sebuah kekerasan, apalagi ada tembak mati. Mestinya ada upaya paksa atau upaya hukum yang sifatnya adalah melumpuhkan, bukan mematikan. Sunardi ditembak mati Densus 88 saat penyergapan 9 Maret lalu di Jalan Bekonang, Sukoharjo. Polisi menjelaskan telah berusaha berkomunikasi dengan tersangka sebelum menembak mati. Sunardi disebut aktif dalam jaringan terorisme dan organisasi terlarang Jemaah Islamiyah. Ya, lalu bagaimana tanggapan pihak keluarga Dr. Sunardi? Kami sudah terhubung dengan perwakilan keluarga Sunardi, Endro Sudarsono. Selamat sore, Pak Endro. Selamat sore. Ya, Pak Endro, Anda sudah mendengar penjelasan dari polisi beberapa saat lalu bagaimana tanggapan Anda? Oh ya, jadi yang pertama,
kami sampaikan bahwa terduga atau tersangka Dr. Sunardi ini sudah meninggal dunia karena ada tembakan di bagian punggung dan pinggang. Maka secara hukum proses penyidikan terhenti, tidak bisa dilimpahkan di kejaksaan, tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Artinya sangkaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk BAP sebelumnya maupun saksi-saksi yang ada gugur, berhenti demi hukum. Nah, yang kedua terkait dengan status tersangka yang disematkan oleh Dr. Sunardi, hingga tadi malam keluarga belum mendapatkan surat penangkapan. Artinya keluarga belum tahu apakah itu tersangka, terkait dengan peristiwa apa dan kapan itu belum diketahui. Kemudian kita perlu mengevaluasi terkait dengan status tersangka. Untuk status tersangka mestinya Dr. Sunardi itu dipanggil dulu untuk dimintai keterangan, apakah kemudian dia mengaku atau tidak, itu bisa kemudian ditingkatkan menjadi status tersangka. Jadi harus diterbitkan surat panggilan untuk dimintai keterangan. Kemudian digelarkan perkaranya, datang atau tidak datang, bisa kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Pertanyaan kami, apakah surat panggilan itu pernah dilayangkan, diserahkan kepada Pak Sunardi ataupun keluarganya? Kemudian yang ketiga, terkait dengan penyergapan hingga penembakan, kami perlu memberikan sebuah evaluasi bahwa titik penembakan atau titik penangkapan itu tidak tepat. Justru dengan keterbatasan Dr. Sunardi bisa ditangkap di tempat yang aman tanpa ada mobil. Misalnya di depan rumah atau kemudian di tempat ibadah yang lebih soft. Toh mereka, Pak Dr. Sunardi itu tidak bisa berlari karena ada keterbatasan fisik, yaitu kaki sebelah kiri itu mengalami luka yang terjadi sejak 2006, cacat. Nah, dengan demikian mestinya polisi perlu mengevaluasi adanya waktu, tempat penangkapan. Ya, Pak Endro, polisi menilai bahwa Sunardi terlibat dalam jaringan terorisme. Selama ini sebetulnya bagaimana keluarga melihat perilaku ataupun aktivitas sehari-hari almarhum Sunardi? Ya, jadi untuk Dr. Sunardi ini, di samping dia aktif di Ikatan Dokter Indonesia Sukarjo, dia juga membuka praktek di rumah, kemudian di sebuah klinik di Masjid Semanggi, Pasar Kliwon, juga di tempat pondok pesantren. Artinya profesi dia sebagai dokter juga lebih ditingkatkan untuk menjadi kegiatan sosial, kemanusiaan, termasuk tanggap bencana, bakti sosial dan pengobatan gratis. Termasuk jika kami menanggapi tentang jaringan Islamiyah, apa yang disangkakan kepolisian itu ada baiknya diuji di kejaksaan, kemudian di pengadilan, sehingga pengadilan itu memutuskan sah atau tidak sah terkait dengan apa yang didakwakan jika itu sampai pengadilan. Kalau dengan posisi ditembak mati, maka kepolisian rugi, apalagi yang ditembak itu mengalami kerugian. Pak Endro, kemudian apa harapan dan langkah keluarga selanjutnya pasca kematian almarhum Dr. Sunardi? Ya, ini ada masukan, juga pernah saya sampaikan kepada keluarga, ada baiknya pihak keluarga itu melakukan gugatan terhadap Densus 88 untuk membuktikan bentuk perlawanan, kemudian hal yang mengancam petugas, hingga apa yang dilakukan bentuk perlawanan oleh Dr. Sunardi, sehingga tidak ada polemik atas perkara ini, sehingga hakim memutuskan semuanya patuh tunduk terhadap putusan pengadilan.
Baik. Kemudian kami tambahkan terkait dengan ini, makanya kita minta kepada DPR RI, Komnas HAM, kemudian Kadensus Kapolri untuk bisa mengevaluasi apakah ada temuan atas dugaan pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM yang terjadi pada saat penangkapan Dr. Sunardi. Baik. Terima kasih Pak Endro Sudarsono, juru bicara keluarga Sunardi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya seorang ibu rumah tangga meninggal dunia saat mengantre minyak goreng. Korban sempat terjatuh dan kejang-kejang. Diduga gara-gara tabung gas meledak, 7 kios di Kendari, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Banyaknya bangunan bermaterial kayu dan kencangnya tiupan angin membuat api cepat menjalar. Tetaplah bersama kami.